Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin membahas tentang teori portofolio Markowitz. Yang sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan kami, ada Cak Sana, Dara, Erlinda, Felicia, Widya, dan saya Rivi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat portofolio Markowitz. Pada tahun 1952, teori portofolio diperkenalkan oleh Harry M. Markowitz yang bertujuan untuk mengurangi resiko investasi melalui diversifikasi, yang menempatkan saham di berbagai emiten untuk mengurangi kerugian. Yang mana teori ini membahas tentang pembentukan portofolio yang optimal, menghasilkan pengembalian yang maksimal dari aset tertentu sesuai return tingkat risiko yang diterima. Prinsip utama Markowitz adalah jangan menaruh semua terlalu dalam satu keranjang yang menekankan diversifikasi instrumen. Tujuan utamanya adalah alokasi optimal antar aktiva meskipun investor mengalami tantangan estimasi resiko. Oleh karena itu, analisis kinerja portofolio esensial untuk mengurangi kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Menurut Harry M. Markowitz, teori portofolio adalah pendekatan investasi yang berkaitan dengan investor terhadap ekspektasi resiko dan return yang diukur secara statis untuk membuat portofolio. Yang selanjutnya adalah tujuan teori portofolio Markowitz. Tujuan utama pada tahun 1952 dibentuk oleh Harry M. Markowitz. Tujuan ini dibentuk untuk mendorong investor membentuk portofolio yang lebih optimal. Tujuan yang pertama yaitu diversifikasi resiko, yaitu mengurangi tingkat volatilitas dengan menyebarkan investasi ke berbagai aset yang tidak berhubungan kuat, sehingga kerugian pada satu aset tidak mengguncang seluruh portofolio. Tujuan yang kedua yaitu optimasi alokasi aset, yaitu menentukan komposisi aset yang paling efisien untuk mencapai efisien volunteer serta menyesuaikan risiko dan return sesuai dengan toleransi investor. Tujuan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan rasional, yaitu memberikan dasar analisis kuantitatif berbasis data seperti return harapan, resiko, dan kolerasi agar kapasitas investasi lebih objektif, stabil, dan berorientasi panjang. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu mengurangi risiko dengan pengurangan sistematis dengan menggabungkan berbagai aset seperti saham, obligasi, properti, dan lain sebagainya. Yang kedua ada risiko dan return, yang mana biasanya return yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi juga, sehingga investor perlu menyesuaikan portofolio dengan toleransi yang tinggi. Terakhir yang ketiga ada portofolio optimal, yang mana mengkombinasikan aset yang memberikan return tertinggi dengan risiko tertentu. Jenis teori portofolio. Yang pertama, portofolio optimal merupakan salah satu pilihan terbaik dari sekumpulan portofolio efisien yang ditemukan dengan meminimalkan risiko pada tingkat return tertentu ataupun memaksimalkan return pada tingkat risiko tertentu. Investor rasional memilih portofolio ini karena memberikan kombinasi pada tingkat return tertinggi dengan risiko terendah. Nah, portofolio efisien merupakan portofolio yang memberikan return terbesar untuk risiko terkecil. Prinsipnya mengikuti high risk high return, yang semakin tinggi risikonya maka semakin tinggi pula potensi returnnya. Adapun cara menghitung risiko dan keuntungan portofolio. Yang pertama, menghitung tingkat masing-masing saham. Kedua, menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan masing-masing saham. Ketiga, menghitung risiko investasi masing-masing saham. Keempat, pembentukan portofolio. Yang selanjutnya bisa dilihat di dalam video. Berikutnya, kelebihan teori portofolio. Yang pertama, berbasis data dan logis. Yang kedua, mengurangi risiko tanpa mengorbankan return. Yang ketiga, cocok investor jangka panjang. Kekurangan teori portofolio. Yang pertama, pastinya kita butuh data historis yang real time dan sesuai. Yang kedua, tidak cocok untuk pengguna trader atau aset ultra volatil. Ketiga, ada aset distribusi normal yang tidak sesuai dengan aset kripto. Ya. Misalkan seorang investor ingin membentuk portofolio dari dua saham A dan B, aset saham A ada di 12%, resiko 10%, korelasinya 0. Dan di saham B ada di 8%, resiko 6%, korelasi 0,3. Dengan tujuan menentukan kombinasi proporsi investasi pada saham A dan B untuk meminimalkan resiko portofolio. Saya paparkan contohnya ya guys. Terlihat bahwa ketika kombinasi sekitar 25-50% di saham A, resiko portofolio lebih rendah dari rata-rata resiko masing-masing saham. Ini menunjukkan efek diverifikasi. Teori portofolio Markowitz adalah dasar bagi investasi untuk menjelaskan pentingnya mencampurkan berbagai jenis investasi untuk mengurangi risiko dengan cara yang terukur. Walaupun teori ini memiliki beberapa batasan, seperti bergantung pada data masa lalu, namun prinsip utamanya masih relevan dan menjadi panduan utama bagi investor baik yang besar maupun yang kecil untuk mengambil keputusan.